Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi Jumat ini kita dapat menyaksikan acara yang bernama Cahaya Kolbu, dan semoga dengan adanya acara ini kita dapat menambah pengetahuan dan pengamalan sehingga hati kita penuh dengan cahaya, yaitu cahaya iman dan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah yang penuh dengan cahaya ini. Alhamdulillah. Pemirsa Hayat TV yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatkanlah salawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena salawatlah yang nanti menyelamatkan kita kelak di akhirat nanti. Langsung saja saya akan membacakan susunan acara, yaitu yang pertama adalah pembacaan kalam ilahi, dan yang kedua adalah penyampaian tetesan-tetesan hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita. Langsung saja, acara yang pertama yaitu adalah pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh saudara kita, yaitu Muhammad Satrio Gavano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud balil ladzina
كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah. Baik, berikutnya acara yang kedua yaitu penyampaian tetesan-tetesan hikmah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Asy-Syaikh Al-Ustadz Abdul Haq. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak pemirsa Haya TV dan teman-teman sekalian untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan salawat ini menjadi kita bisa dihantarkan, yakni dituntun oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju jalan yang membawa syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Karena termasuk daripada faidah manfaat kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan di dalam kitab Adz-Dzakhair Al-Muhammadiyah, salah satunya adalah akan membimbing kita kepada guru yang merabbi, yang menuntun kita, yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila surji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Wa maridin ata'iduhu qad atahu Allahu bil farji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Wajhukal maymun hujjatuna yawma ta'tin nasi bil hujjaji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Fajazakallahu khaira jaza ya muniral kauni bil balaji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ahlul baitil mustafa tuhri hum amanul ardi fadakiri. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Syubbihu bil anjumi zuhri mithla ma qad jaa fi sunani. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Ya Rasulullah, salamun alaik
يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. نويت التعلم والتعليم وتذكر تذكر النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه من الله تعالى. Alhamdulillah, pada Jumat pertama di bulan Rajab ini kita bisa menyaksikan daripada acara Cahaya Qalbu. Semoga acara ini seperti yang dibilang tadi daripada pembawa acara menjadi cahaya hati kita dengan pengamalan yang diajarkan syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Hayat TV yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosannya juga saya mengingatkan untuk agar kita menambah pengenalan kita terhadap Nabi yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sering-sering menyebut nama beliau, dengan sering-sering memanggil nama beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad, yang mana dijelaskan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam kitab Simtud Durarnya. Ketahuilah bahwasanya salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tashwiqan lil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqin bihadzal nuril mubin. Beliau berkata, Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam kitab Simtud Durar, bahwasanya salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menumbuhkan namanya tashwiq, akan menumbuhkan namanya rindu kepada beliau, ingin kenal dengan beliau, ingin mengikuti syariatnya beliau. Tashwiqan lis-sami'in, akan rindu dengan mendengar nama beliau. Wa tarwihan lil muta'alliqin bihadzal nuril mubin, dan juga salat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rauhah, menjadi kesenangan, menjadi kegembiraan bagi orang yang punya ikatan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Hayat TV, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rajab, yang mana dikatakan bulan Rajab ini adalah syahrullah. Wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana juga di bulan ini termasuk daripada bulan min arba'ati asyhurul hurum, dari 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tercantum di dalam Al-Qur'an. Min arba'ati hurum yang pertama itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lalu baru bulan ini bulan Rajab. Dianjurkan di bulan ini untuk senantiasa memperbanyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak istighfar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara istighfar yang sangat dianjurkan oleh ulama yaitu dibaca pagi hari 70 kali dan dibaca juga sore hari 70 kali, yaitu lafaznya, sirahnya berbunyi Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya.
Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kita ucapkan sampai 70 kali di pagi hari dan juga kita ucapkan di sore hari 70 kali. Itu di antara sighah istighfar yang sangat dianjurkan oleh para ulama. Dan juga di bulan ini kita juga ada salah satu sighah istighfar yang kudu kita lazimkan, yaitu Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar, yang sighahnya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mungkin kalau misalkan pemirsa Hayat TV dan teman-teman sekalian banyak yang share-share mungkin di Instagram sudah ada, atau di YouTube para kalam-kalam ulama yang sangat menganjurkan daripada istighfar ini. Dan di bulan Rajab juga saking mereka, untuk mereka para ulama dulu, para salihin, orang yang mengetahui hakikat bulan Rajab ini, mereka berlomba-lomba mengerjakan kebaikan semaksimal mungkin. Mereka maka dianjurkan itu beristighfar, bersolawat, memperbanyak kebaikan. Karena bulan Rajab ini An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam musnadnya At-Tabrani, beliau saking pentingnya bulan Rajab ini, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, yang mana doanya adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu kita dianjurkan untuk memperbanyak doa itu. Doa ini adalah warid daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, ya Allah, berkahkanlah kami di bulan Rajab, di bulan ini, wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kita di bulan yang mulia, di bulan Ramadan. Oleh karena itu, di bulan ini kita kudu mempersiapkan bekal untuk menuai hasil di bulan Ramadan. Dengan salah satunya memperbanyak istighfar dan juga beramal yang baik yang lain. Ketahuilah bahwasanya apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita selaku umatnya, kepada pemirsa juga yang mendengarkan Cahaya Qalbu ini, semua yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakikatnya dari beliau adalah pesan cinta untuk umatnya, yang beliau lontarkan, yang beliau ucapkan, mutiara-mutiara daripada lisannya, kalamnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesan cinta untuk kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita selaku umatnya yang telah dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita mencintai beliau sudah cinta kepada kita. Maka kita juga harus wajib kudu menumbuhkan cinta kepada beliau. Oleh karena itu, dikatakan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran? "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah engkau wahai Muhammad kepada umatmu, jika umatmu mengaku mereka in kuntum tuhibbunallah, jika mereka mengaku bahwasanya mereka mencintai Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala wal azamatuh, maka seharusnya apa? Fattabi'uni, yaitu mengikuti, mengenal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dengan pengenalan kita terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ittiba kita, pengikutan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan berbuah yang sangat indah, berbuah yang sangat bagus. Yaitu yang mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, kecuali untuk rahmat seluruh alam. Dengan rahmatnya beliau, dengan ajaran beliau, dengan ucapan beliau, dengan tingkah laku beliau, semuanya adalah rahmah. Semuanya adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu kita sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita diakui oleh beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seharusnya kita mengikuti, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit salawat agar refreshing kita. Lalu kita lanjut lagi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan salah satu daripada syariat yang terungkap daripada syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasa kepedulian. Rasa kepedulian kita sebagai umat Islam terhadap umat Islam yang lainnya. Bahkan terhadap siapapun. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini termasuk hadis musalsal bil awwaliyah, yang dikatakan oleh ulama hadis musalsal bil awwaliyah. Apa kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dan juga dikatakan daripada sifat kepedulian lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berbagi kepada sesama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Ini adalah ajarannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya kita sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita diakui sebagai umatnya, diajarkan oleh Nabi untuk berbagi terhadap sesama. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma naqasa malun min shadaqah. Tidak berkurang harta seseorang apabila mereka mensedekahkan hartanya. Mana qasamal, tidak berkurang hartanya min sadaqatin, daripada sedekahnya dia, bal yazdad, kata Nabi, bal yazdad, bal yazdad. Bahkan akan bertambah, kata Rasulullah. Bahkan akan bertambah, kata Rasulullah. Bahkan akan bertambah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu salah satu bentuk kepedulian ajarannya yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya harta, kita sedekahkan kepada fakir miskin. Kita punya harta, kita sedekahkan kepada orang yang memperdulikan. Kita punya harta, mensedekahkan kepada, menginfakkan kepada pondok pesantren. Kita punya harta, menginfakkan kepada masjid-masjid, musalla-musalla. Itu adalah bentuk kepeduliannya, ajarannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Nabi kepada umatnya. Bahkan Nabi di situ mengatakan bal yazdad. Akan bertambah kalian punya harta. Diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Bal yazdad akan bertambah, bal yazdad akan bertambah, bal yazdad akan bertambah. Tapi di sini salah satu ulama berkata, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengulang
3 kali kalimat bal yazdad akan bertambah. Ulama berkomentar, salah satunya Imamul Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang mengarang Simtud Durar, beliau berkata, apabila kita bersedekah itu kita melewati 80 syaitan. Kita harus melewati 80 setan kalau kita mau sedekah. Nah, oleh karena itu, apabila kita berhasil bersedekah, menginfakkan harta kita, maka itu setan-setan pada galau. Setan-setan pada galau. Kenapa? Karena kita mensedekahkan harta kita karena Allah. Ini harta saya infakkan untuk masjid, saya infakkan untuk pondok pesantren, untuk fakir miskin, untuk anak yatim. Maka harta tersebut, yang pertama, kalau jika untuk pesantren, maka jadi harta jariah. Misalkan untuk pembangunan, maka selama bangunan tersebut masih ada di pesantren tersebut, maka pahalanya mengalir terhadap orang yang bersedekah tersebut. Begitu juga di masjid. Begitu juga, ya ini apabila mereka mengasihi anak ini fakir miskin atau anak yatim, maka mereka mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah bentuk kepedulian ajarannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita salawat lagi biar agak sedikit refreshing. Biar pemirsa di rumah Hayat TV yang menyaksikan kita tidak ngantuk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Saya yang kedua akan juga mengungkapkan bagaimana indahnya ajarannya, syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman, semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman dan menthabitkan dan menetapkan iman kita ini sampai kita meninggal, sampai di akhir hayat kita. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Kita dianjurkan memperbanyak doa ini, yang mana doa ini tercantum di dalam kitab Ratibul Haddad. Nah, bacalah Ratibul Haddad, itu karena di Ratibul Haddad banyak faedah-faedah daripada doa-doa yang warid daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hal lagi yang saya akan ungkapkan daripada keistimewaannya ajaran Islam. Keistimewaannya ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya. Perhatikan baik-baik. Beliau berkata, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana." An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna," bukan daripada golongan kita, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak tahu dah kalau misalkan beliau ngomong bukan golongan kita, golongan siapa lagi? Kata Nabi bukan golongan kita. Laisa minna, bukan golongan kita. Man lam yarham saghirana. Orang manusia yang tidak mengasihi terhadap yang kecil. Nggak ada rasa kasih sayang terhadap anak-anak kecil. Terhadap umur orang yang di bawah kita. Man lam yarham saghirana. Wa lam yuwaqqir kabirana. Dan tidak menghormati orang yang sudah tua. Ini adalah bentuk kepedulian, penghormatan daripada ajarannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan sampai hal sedetail itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengurusi kita.
mengenalkan kita terhadap akhlak. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal bi'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja kata Rasulullah, aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Bentuk daripada akhlak kita menyayangi anak yang kecil. Bentuk daripada akhlak kita menghormati terhadap orang yang umur tua lebih kita. Kita menghormati orang tua kita menghormati kakek-kakek kita, paman-paman kita, dan kita menyayangi, misalkan kita punya keponakan, menyayangi keponakan kita, menyayangi adik-adik kita, menyayangi anak-anak kecil, walaupun bukan saudara kita. Itu adalah bentuk ajaran indah daripada syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah saya mengajak kepada pemirsa Hayat TV yang ada di rumah dan juga teman-teman sekalian untuk senantiasa kita membaca, mengkaji daripada sejarahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, ajarannya baginda Nabi besar Muhammad SAW, hadir di majlis-majlisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, dia duduk dengan para ulama, duduk dengan para kiai, duduk dengan para ustadz, kenalkan anak kita terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap ajarannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita akan insyaallah akan selamat dunia akhirat berkat pengenalan kita, cinta kita, peneladanan kita terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, Al-Fakir mohon ampun, minta maaf. Kita tertibul Fatihah sebelumnya. Kita doakan umat muslim, muslimat, mukminin, mukminat yang ada di Indonesia dan juga di seluruh muka bumi ini. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul. أن الله يغفر الذنوب وأن الله يستر العيوب وأن الله يشفي الكرب وأن الله يقضي حاجاتنا ويقضي حوائجنا ويقضي حوائج المسلمين بجاه النبي وبآل النبي وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2021 adalah tahun masa pemulihan pandemi COVID-19. Dinas Komunikasi dan Informatika ikut berperan